ya Bapak dan Ibu guru hebat semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran. Saya Susilawati dari SDN 1 Pangandaran. Saya Atik Rismayati dari SDN 1 Parigi. Saya Dia Ayu Paramita dari SD Negeri 2 Selasari. Saya Nendi Subagja dari SMP Negeri 1 Pangandaran. Saya Novi Susanti dari SMPN 2 Parigi. Saya Ika Kustiawati dari SMP Negeri 2 Sidamuli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Kabar Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat ya, Bu. Baik, Bu Dia, kita memulai proses coachingnya. Di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachnya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nanti kompetensi spesifiknya saya akan melihat dalam proses coachingnya, Bu. Ya. Dan jangan lupa Ibu menggunakan alur tinta sebagai acuannya. Dari mulai identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, ya Bu. Bagaimana Ibu sudah paham? Insya Allah, Bu, saya sudah memahami hal tersebut. Sekarang saya akan bertanya pada Ibu, apa yang Ibu akan kembangkan dalam proses coachingnya, Bu? Jadi ada 3, Bu, yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh saat melakukan coaching. Karena menurut saya menjaga fokus ketika melakukan coaching itu sangat sulit, banyak sekali distraksinya. Saya ingin meningkatkan hal tersebut. Kemudian saya juga ingin meningkatkan cara mendengarkan aktif gitu, Bu. Jadi nanti saya harapannya respon yang saya berikan tepat kepada coach saya. Kemudian tentu saja saya ingin belajar menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya dapat merasakan kebermanfaatan dari proses coachingnya. Iya, betul. Itu, Ibu. Kira-kira dari kompetensi ini, kompetensi mana yang akan Ibu lakukan dalam proses coaching nanti? Saya ingin mencoba meningkatkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot, Bu, karena kadang kita hanya terpikirkan pada satu konteks kalimat saja, padahal banyak sekali kalimat yang bisa kita pilih untuk membuat potensi si coachingnya itu bisa keluar dalam proses coaching. Jadi itu, Bu, pertanyaan yang berbobot yang ingin saya tambah lagi kemampuannya. Baik, Bu Dia. Semoga ide-ide Ibu dalam coaching nanti bisa tercapai dengan baik, ya Bu. Semoga percakapannya berjalan lancar, ya Bu ya. Iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu, di kelas. Iya, waalaikumsalam, Bu. Iya, boleh, Bu. Begini ya, Bu Ika, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias ya dalam menerima pembelajaran saya gitu, Bu Ika. Selain itu juga murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% gitu, Bu, tiap kelas teh. Gimana ya, Bu? Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan dapat solusi ya atas permasalahan yang saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu, begitu. Menurut saya, Bu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya, Bu Ika, hal
berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu Ika. Oh, iya begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran asik, tidak monoton gitu Bu Ika, tidak membosankan gitu. Wah, saya sependapat sekali dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja juga yang membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran saya teh harus terpusat pada murid Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking gitu Bu, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik gitu Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak Bu, dan berisi banyak pertanyaan gitu, tanpa saya memberikan sumber belajarnya yang beragam dan mengasihkan gitu Bu, kayak yang pet aja gitu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas Bu? Saya biasanya menggunakan buku teks Bu, yang ada di perpustakaan gitu. Adakah sumber belajar selain buku teks Bu? Saya pikir banyak Bu, sumber belajar seperti dari YouTube gitu, artikel atau blog ya. Kalau sekarang kan udah sistem IT gitu ya Bu, atau tulisan ilmiah di internet gitu, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren mungkin ya Bu, seperti TikTok, IG gitu Bu. Nah, betul sekali Bu, saya ingin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar ya, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi ya, tanpa ada unsur paksaan gitu Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid gitu. Bagus sekali Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih ya Ibu Ika atas waktunya untuk sharing ya Bu Ika. Mudah-mudahan kita semua ya dapat menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya. Amin. Amin Bu, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Ya. Assalamualaikum Bu Susi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Waalaikumsalam Bu Ika. Baik Bu Ika, apa yang mau Ibu ceritakan Bu Ika? Begini Bu Susi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya juga yang mengerjakan tugas itu hanya 50% Bu dari tiap kelas. Oh, jadi menurut Bu Ika apa yang harus Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan ya dan tentang antusiasme murid-murid saya. Oh, menurut Bu Ika hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik,
tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat ya dengan Ibu Ika ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin harus ada ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias gitu dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Kemungkinan itu karena tugas saya terlalu banyak, Bu, berisi banyak pertanyaan mungkin di dalamnya tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan di dalamnya. Ya, kalau boleh tahu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja, Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks gitu, Bu? Saya pikir banyak, Bu, sumber belajar seperti video, artikel, blog, dan tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu. Contohnya seperti TikTok atau Reel IG gitu, Bu. Nah, betul sekali ya, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar ya, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran ya, Bu. Kemudian komitmen dari Ibu ya terhadap rencana yang Ibu ini gitu? Iya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan, Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Oh, wah bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu gitu ya. Iya. Terima kasih, Bu, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid ya, Bu. Amin. Amin, Bu Ika. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih juga ya, Bu Ika, Bu Dia. Iya, baik Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tadi Ibu Ya. sudah melakukan coaching dengan baik sekali. Alhamdulillah. Terus mungkin kegiatan tadi saya lihat Ibu sangat antusias sekali dalam melakukan pembicaraannya. Nah, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan Ibu setelah pasca observasi tadi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator kecapaian yang diinginkan, Bu? Iya, tadi yang sudah saya lakukan yaitu berusaha untuk mencatat setiap jawaban dari koci sehingga saya nanti bisa menyusul dengan pertanyaan yang berbobot dan juga membantu koci untuk menyelesaikan masalahnya, karena kan kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu menyusun pertanyaan berbobot ya, Bu. Tapi setelah tadi saya rasakan dengan mencatat seperti itu, saya jadi lebih terarah dan bisa memilih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dapat membantu koci menyelesaikan masalahnya. Iya, betul sekali. Iya. Terus kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi, Bu? Iya, jadi sebetulnya ini setiap coaching saya merasa masih kurang, Bu, dalam hal ini. Jadi saya ingin meningkatkan lagi kesadaran penuh saat melakukan coaching, karena betul ya kalau misalnya ketika melakukan proses coaching sering banyak gangguan yang tidak terduga. Betul. Kesadaran penuh kita buyar begitu saja gitu. Jadi saya ingin mencoba betul-betul hadir, betul-betul mendengarkan. Semoga di praktek selanjutnya saya menjadi yang lebih baik lagi gitu ya, Bu ya. Itu manusiawi sekali. Iya. Ya, alhamdulillah Ibu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran ke depannya, Bu. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Acan. wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Waalaikumsalam Bu Ika. Baik Bu Ika, apa yang mau Ibu ceritakan Bu Ika? Begini Bu Susi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya juga yang mengerjakan tugas itu hanya 50% Bu dari tiap kelas. Oh, jadi menurut Bu Ika apa yang harus Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan ya dan tentang antusiasme murid-murid saya. Oh, menurut Bu Ika, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat ya dengan Ibu Ika ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin harus ada ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah apa penyebabnya sehingga kurang antusias gitu dalam pengumpulan tugasnya Bu? Kemungkinan itu karena tugas saya terlalu banyak Bu, berisi banyak pertanyaan mungkin di dalamnya tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan di dalamnya. Ya, kalau boleh tahu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks gitu Bu? Saya pikir banyak Bu, sumber belajar seperti video, artikel, blog, dan tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, contohnya seperti TikTok atau Reel IG gitu Bu. Nah, betul sekali ya Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar ya, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran ya Bu. Kemudian komitmen dari Ibu ya terhadap rencana yang Ibu ini gitu? Iya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan Bu. Oh, iya. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu. Oh, wah bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu gitu ya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid ya Bu. Amin. Amin Bu Ika. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih juga ya Bu Ika, Bu Dian. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ati.
warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Ibu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, MPLS-nya sudah selesai ya kalau untuk Iya. kelas atas ya. Iya sudah. Iya, jadi meskipun kita sekarang sedang banyak kesibukan ya di awal tahun ajaran, tapi kita juga ingin melaksanakan praktik coaching untuk membantu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri ibu, dan juga barangkali ibu mempunyai keresahan atau mungkin ibu merasa ada kesulitan, nah bisa diungkapkan di proses coaching kali ini ya. Bu Atik kelihatan kurang bersemangat nih, mungkin ada yang mau diceritakan nggak? Iya Bu, saya mau cerita. Jadi ketika saya berada di kelas dalam pembelajaran itu ada beberapa siswa yang sering minta izin ke kamar mandi gitu bilangnya, tapi itu secara bersamaan gitu, seperti itu. Yang biasanya satu persatu ini mah bersamaan minta keluar gitu ya Bu? Ya, Wah, luar biasa. Berarti kita sudah mempunyai masalah nih ya. Jadi kita mari jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Mudah-mudahan ada pemecahan untuk permasalahan itu. Ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini. Mungkin Ibu ingin mendapatkan apa dari sesi obrolan hari ini? iya, saya ingin mengetahui alasan siswa tersebut selalu minta izin ke kamar mandi gitu ketika sedang pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Oh, kira-kira tujuan akhirnya apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin siswa saya itu merasa betah gitu berada di kelas gitu dalam pembelajaran gitu, dan tidak ada lagi mereka untuk minta izin ke toilet lagi gitu. Oh iya, berarti saya mulai mendapatkan gambarannya nih Bu. Saya ingin konfirmasi lagi. Berarti Bu Atik mengharapkan siswanya itu lebih betah dan nyaman berada di kelas dan tidak terlalu sering bolak-balik ke kamar mandi ya di jam pelajaran. Apalagi kalau tidak mendesak atau hanya ingin berpura-pura keluar kelas saja ya. Baiklah, kalau saya boleh tahu, dalam satu kelas itu biasanya ada berapa siswa sih Bu yang sering bolak-balik ke kamar mandi? Ada sekitar 5 atau 6 siswa Bu. Oh, berarti cukup banyak ya. Apakah Bu Atik sudah pernah bertanya alasan mereka sering izin ke kamar mandi ketika pembelajaran berlangsung? Ya, waktu itu saya sudah menanyakan kepada teman-temannya gitu kenapa mereka itu sering bolak-balik minta izin keluar gitu, dan kata temannya itu bahwa mereka itu bukan ke kamar mandi sebenarnya, tapi ada yang ke kantin gitu, ada yang jalan-jalan di sekitar sekolah juga gitu, seperti itu. Nah, dari laporan siswa tersebut, Bu Atik pernah tidak mengecek langsung kebenaran dari jawaban mereka? Iya, saya sudah bertanya langsung kepada siswa tersebut gitu. Saya bertanya dengan pelan gitu, menanyakan kenapa melakukan hal yang seperti itu, dan siswa tersebut bilang bahwa saya merasa bosan gitu berada di kelas gitu. Iya. Wah, kalau begitu Ibu sudah tahu alasannya. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu mengenai alasan siswa-siswa tersebut? Jujur sih saya merasa sedih, kecewa juga gitu kan. Ternyata dalam saya memberikan pelajaran terhadap siswa-siswa itu membosankan gitu, sehingga anak ingin keluar dari kelas gitu. Iya. Tapi selama hal tersebut berlangsung, saya pengen tahu, Ibu pernah nggak melakukan refleksi terhadap diri Ibu terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas gitu? Apakah sudah mengcover semua kebutuhan siswa dalam belajar? Iya, dalam kegiatan belajar mengajar saya ya saya sudah merasa maksimal ya memberikan pelayanan, bimbingan gitu terhadap siswa-siswa saya itu. Coba kalau misalnya saya meminta Ibu menilai diri Ibu sendiri dari angka 1 sampai angka 10, Ibu ada di angka berapa nih? Mungkin sudah di angka 6 kali ya gitu kan, karena saya melihat dari nilai rata-rata siswa itu ya mereka
sudah ada di angka 60 atau 70% gitu kan Iya. pencapaiannya. Berarti anak-anak masih ibu menilai ibu berada di rentang 6 sampai 7, tapi harapannya ibu itu sebenarnya pengen di angka berapa nih yang idealnya? Ya saya sih inginnya ya di angka 9 atau 10 ya Bu gitu. Harusnya bisa sih gitu. Iya, tentu saja harus bisa ya Bu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai angka yang ibu inginkan, hal apa yang bisa ibu lakukan? Mungkin saya akan melakukan perubahan dalam metode atau model pembelajaran yang menarik ya agar siswa itu merasa betah berada di kelas gitu. Oh iya, pembelajaran yang seperti apa yang ingin Bu Atik capai? Pembelajaran yang membutuhkan keaktifan siswa, kemudian memotivasi siswa untuk semangat belajar dan tidak membosankan juga gitu untuk mereka. Wah, bagus sekali ya Bu Atik. Dengan pembelajaran yang menyenangkan ini bukan hanya membuat siswa yang sering bolak-balik ke kamar mandi jadi betah di kelas, tapi juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa yang lainnya juga ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk mencapai pembelajaran yang tadi, apa rencananya yang akan Ibu lakukan? Yang pertama saya akan mencari referensi pembelajaran yang menarik dan kekinian sesuai alur Merdeka, dan kemudian saya juga pernah membaca di PMN tentang Universal Design of Learning di platform Merdeka Mengajar. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menarik ya, siswa akan menjadi betah lagi di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Oh iya, betul. Tadi Ibu sudah pernah membaca-baca mungkin ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Ibu sudah pernah melakukan praktiknya atau tidak nih di dalam kelas? Sudah pernah, tetapi belum maksimal ya karena masih belum begitu mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Iya. Bagaimana yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas dari praktik pembelajaran berdiferensiasi ini? Di awal kegiatan belajar mengajar, saya akan melakukan pemetaan terhadap gaya belajar masing-masing siswa dan nantinya mengkelompokkan ke dalam 3 kelompok, ya ada kelompok visual, kemudian kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Oh iya, berarti dari ketiga gaya belajar itu nanti praktik pembelajarannya apakah akan berbeda juga atau tetap sama, Bu? Ya, proses mereka dalam menyimpulkan masalah di dalam pembelajaran itu berbeda-beda ya sesuai dengan gaya belajar mereka gitu kan. Misalkan yang auditori berarti saling bercerita mengenai materi yang sedang dibahas. Kemudian untuk visual dengan membaca atau memahami puzzle atau gambar deskripsi tentang materi. Kemudian yang kinestetik itu langsung praktek mencari benda di sekitar sekolah gitu. Oh, luar biasa ya. Dari pengalaman tersebut, apa hal yang ingin Ibu tingkatkan nih? Agar siswa saya tidak sering bolak-balik ke kamar mandi. Sepertinya ya harus dibuat dan dikuatkan kembali tentang kesepakatan kelas gitu kan. Iya, betul ya. Berarti selain melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk membuat anak betah di kelas, juga Ibu ingin membuat kesepakatan kelas tadi ya Bu ya? Iya, kira-kira butuh berapa lama nih Bu Atik dalam merancang pembelajaran yang Bu Atik sebutkan tadi? Kurang lebih 1 minggu untuk persiapan, kemudian minggu depannya sudah siap untuk menerapkan di kelas saya. Ada yang bisa membantu Ibu nggak dalam mempersiapkannya? Ya ada Bu, yaitu teman sejawat, kemudian juga kepala sekolah, dan saya selalu berkomunikasi juga dengan kepala sekolah, dan kebetulan kepala sekolah saya juga membimbing saya dalam menyelesaikan masalah ini. Luar biasa ya. Kalau begitu daya dukungnya sudah, perencanaannya sudah, berarti minggu depan ini bisa dilaksanakan ya Bu ya? Nah, kalau begitu minggu depan saya tunggu perkembangan siswa di kelas Bu Atik. Semoga sudah tidak ada lagi siswa yang berbondong-bondong keluar kelas ya dengan alasan izin ke WC. Kira-kira ada hal yang lain yang ingin Ibu diskusikan dalam sesi coaching kali ini? Saya rasa sudah cukup. Oh iya, baiklah. Kalau begitu saya mencoba merangkum proses coaching kita hari ini. Berarti tadi ada hambatan, siswa sering
keluar kelas dengan alasan yang sama dan berbondong-bondong. Nah, kemudian sekarang sudah menemukan rencana untuk menyelesaikannya, bukan begitu, Bu? Iya. Nah, iya. Apa yang udah Ibu dapatkan dari sesi ini? Saya merasa senang sekali ya, saya merasa terbantu juga gitu. Yang tadinya saya merasa bingung ini bagaimana gitu menghadapi anak yang seperti ini, dan sekarang menjadi paham gitu, mendapat pencerahan juga dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama ya. Ini juga merupakan tugas saya untuk membantu Ibu, dan alhamdulillah kita sekarang sudah dalam sesi yang terakhir dalam proses coachingnya. Tapi saya ingin tahu apa yang Ibu rasakan setelah proses coaching ini dilaksanakan. Saya merasa lebih percaya diri lagi ya untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelas gitu dengan metode-metode yang sudah saya rencanakan itu, dan ya itu tadi saya merasa lega gitu, udah nggak merasa bingung lagi gitu. Luar biasa, iya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan dapat dilaksanakan dengan lancar ya, Bu. Nanti penerapannya di kelas. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu. Kita akan diskusikan bagaimana kemajuan pembelajaran murid-murid Ibu. Apakah ada peningkatan dari sebelumnya? Bu Atik tetap sehat, tetap semangat, dan juga semoga sukses selalu. Iya, baik, terima kasih Ibu Dia. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Observer juga terima kasih. Ya, sama-sama Ibu.